Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, jajaran suriah dan tanfidiyah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Ibu Bupati Musirawas, Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian Yayasan Haji Mulyono An-Nasir Yono, peresmian Ponpes Darul Hufat An-Nahdiyah, dan peresmian gedung PC dan PAC Muslimat NU yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beras dimasak ibu-ibu. Hai orang Musirawas, I love you. Tidak ada satu tempat pun di belahan dunia ini yang lebih mulia dibandingkan satu majelis di mana di dalamnya dilantunkan takbir, tahmid, tahlil, di dalamnya dilantunkan sholawat, bacaan Quran, dihadiri oleh orang-orang yang pengen dekat dengan Allah, dihadiri oleh para kiai dan ulama, kecuali orang-orang tersebut mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah, apapun keadaanmu hari ini, dimanapun kamu duduk, baik yang kebagian tikar maupun yang tidak kebagian tikar, baik yang kebagian snack maupun yang tidak kebagian snack, insya Allah menjadi wasilah masuk pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakan duduk dengan nyaman. Tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini bapak-bapak di depan sampai nggak dapat tikar, nggak apa-apa Pak. Saya doakan pulang pengajian little body. Apa itu? Silitekatel kelebon wedi. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sebuah mbok yo sing nyuguh ki fatayat orang muslimat. Wis tuwa kemayu. Cowok di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit rasanya. Yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gulanya. Kenapa bikin kopi tanpa gula? Tapi kalau bikin kopi kemanisan, yang salah kopinya apa gulanya? Tetap gulanya. Bikin kopi kok kebanyakan gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Makanya kenapa ibu-ibu harus gabung muslimat, supaya tahu bagaimana menghargai seorang suami, betul? Karena kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul Bu?
Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Dikatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Pilihannya 4. Anda pengen jadi orang hebat, minimal 4 pilihannya. Kun aliman, jadilah orang alim, jadilah orang pinter, jadilah orang yang tahu tapi bukan sok tahu. Makanya kenapa orang alim itu derajatnya tinggi. Dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat 2 model orang. Yang pertama yang punya iman, yang kedua yang punya ilmu pengetahuan. Makanya kemudian dikatakan qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang alim dan tidak alim? Saya mau tanya Bapak Ibu, ada orang bodoh sholat, orang alim tidur. Yang diganggu setan bodoh sholat atau alim yang tidur? Alim yang tidur atau orang bodoh yang sholat? Alim yang tidur, Pak. Kenapa? Orang yang alim tidur yang digoda oleh setan, karena setan tahu kalau sampai alim bangun akan membenarkan sholatnya si bodoh. Orang bodoh nggak perlu diganggu. Kenapa? Nggak usah diganggu, sudah salah. Makanya derajat orang alim itu tinggi. Orang alim. Jadi Mbah Mudin di sini yang ngurusi orang mati namanya apa, Pak? Yang mimpin tahlil orang mati, Mbah Mudin. Siapa, Pak? Pak Ketip. Ketiban boto. Mbah Mudin, Mbah Merois dianggap alim. Datang pertama duduknya di depan, datang terlambat duduknya di depan, datang terakhir duduknya di depan. Coba bandingkan dengan orang yang tidak alim. Datang awal gelar kloso, datang terakhir jogo sandal, modar aku. Makanya kenapa Anda harus termotivasi untuk menjadi orang alim? Supaya apa? Allah angkat derajatnya. Pak Nanan dianggap alim soal kepemerintahan, diangkat derajatnya oleh Allah jadi apa? Wali kota. Siapa tahu dari wali kota menjadi wali Allah. Wali Allah itu rata-rata istrinya galak. Jadi kalau istrinya Pak Nanan galak, berarti tanda-tanda akan diangkat menjadi walinya Allah. Atau kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Nah, Bapak Ibu, pengertian alim itu adalah cerdas pintar. Orang alim itu sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Maka saya selalu bilang, seharusnya jadi kiai itu berani menampilkan diri keahliannya apa. Sama dengan dokter. Dokter itu berani menampilkan ahli apa. Ahli mata, ahli spesialis dalam, ahli jantung, ahli kanker. Dia pasang pelang di depan rumahnya. Seumpamanya namanya Mulyana, ahli kelamin. Umpamanya. Sehingga kalau orang kena penyakit kelamin, otomatis yang diingat-ingat Mulyana. Loh, ini ilmiah Pak itu. Sehingga pasien siapa yang dia tuju tahu, oh saya sakit mata. Yang dicari siapa Bu? Dokter spesialis mata. Orang kena penyakit jantung, yang dicari spesialis jantung.
Begitu masuk rumah sakit, ketemu dokter jantung, dokternya akan bilang, oh Pak Mulyana seperti pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Persoalan di NU hari ini adalah kenapa kiai tidak berani memproklamirkan diri ahli apa, sehingga umat tahu pengen ngundang kiai apa dia punya rujukan. Saya kasih contoh, ahli tasawuf, Anda ngundang siapa? Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya pengen ngaji kitab kuning, ngundang Gus Koyum Rembang. Saya pengen belajar sejarah, pengajian ngundang siapa? Buya Said. Saya pengen ngundang tafsir Quran, Quran berjalan, Gus Bahak. Oh, problem di kampung saya anaknya nakal-nakal, saya pengen ngundang kiai ahli maksiat, Gus Miftah. Sehingga yang dituju itu jelas. Mau ngundang orang seperti apa? Sampai saya dikasih julukan Gus Miftah, presiden para pendosa. Siapa rakyatnya? Mulyana. Makanya kenapa Bu, 3 bulan yang lalu saya dapat penghargaan dari Leprit dalam 3 kategori. Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia dalam 3 hal. Yang pertama, saya dapat penghargaan lelang belangkon terjual termahal di dunia. Saya bikin belangkon 90.000, saya pakai 5 tahun, saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Lagu berapa belangkon saya? 900 juta. Coba Anda bayangkan, belangkon 900 juta, bagaimana dengan sarungnya? Apalagi isinya. Isi belangkon Bapak Ibu. Cangkeme isi sarungnya. Yang kedua, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai dai mubaligh yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam selama 22 tahun. Konsisten, istiqomah. Saya ditanya, Gus, istiqomah berat? Iya, istiqomah pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Dan orang berjuang, Bu Ratna, Bu Bupati, pasti diuji, pasti banyak halangan. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Saya pesan sama Bu Bupati, kalau pengen makan onde-onde yang paling enak, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Saya ngomong onde-onde, ibu-ibu muslimat langsung ngangkat snack. Itulah kenapa ibu-ibu muslimat kalau pengajian pasti bawa tas. Kayak gini. Jadi tujuannya satu, snacknya tuh rasel gitu. Alasannya kirmah, mikir omah. Makanya lumrah kalau ibu-ibu itu berat badannya pasti lebih banyak daripada laki-laki. Mangane cangkeme. Sini pengajian inti, sini urusan untu. Iki lemune ya Allah. Kila wakola, Siti Aisyah itu berat badannya antara 50 sampai 60 kilo. Makanya ketika dimasukkan ke dalam diangkat sama para sahabat ketika perang, 4 orang itu merasa sangat ringan karena berat badannya Siti Aisyah itu kisaran antara 50 sampai 57 atau 60 kilo. Nah, kalau ini jelas 70 kilo. Jadi Siti Aisyah, dia dapat panggilan dari Nabi Muhammad, ya Humairah, wahai merah delima, kemerah-merahan. Kenapa? Karena Siti Aisyah itu kulitnya putih,
kalau tersenyum berubah menjadi merah. Siti Aisyah itu alisnya buntut kalau jengking, irunge bongkok semende, untune miji timun. Sama dengan ibu-ibu muslimat musirawas, untune miji timun, tapi timun tua tuh rodok bosok gitu. Bu, saya mau tanya, yang suka bohong itu cowok apa cewek? Yang suka bohong suami apa istri? Oke, saya catat suami. Kita lihat fakta di lapangan. Soal penampilan, lebih jujur laki-laki apa perempuan? Coba Anda lihat Pak Mulyana, penampilannya jujur. Cuman pakai kopiah satu, hem satu, jas sarung. Malah mungkin nggak pakai sempak. Nggak kelihatan. Wajahnya natural, tanpa ada polesan sedikit pun. Yuk kita lihat ibu-ibu muslimat, wow. Wajahnya wow, kakinya weh. Palsu semua Pak wong itu. Alis ketok api lukisan, rai ketok api pupuran, irung ketok mancung suntian, untu ketok rapi kawatan, body ketok dhuwur sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi iki raimu iki lho tak kandhani. Kok gething aku. Mohon maaf, ini tidak menghina tapi fakta. Yang kedua, yang ketiga saya dapat penghargaan apa? Pak Wali Kota, Bu Bupati. Saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk lebih yang bokong truknya digambar wajah saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Dan quote-nya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Jadi waktu saya diundang sama Kik Andy di Metro TV, dilihat dianalisa, kenapa wajahnya Gus Miftah paling banyak di bokong truk. Lebih banyak dari Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, Nikita Mirzani, mereka cuma puluhan, saya ratusan Pak, tiap hari ada yang baru. Ternyata yang menarik selain wajahnya yang ganteng, lo kurang ajar, huak. Musirawas kerawan Gus Miftah, kiyaine ganteng lan ugi gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Kowe ngopo tangtung-tangtung? Kamu nggak usah terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas. Mulyana mulai mumet ndase. Izin Pak Mulyana minum kopi dulu. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Langsung fatayatnya silitnya makrok. Wah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya itu sering produksi quote Bu, karena ternyata orang-orang sekarang itu lebih suka dengan quote. Padahal kalau kemudian kita lihat Ibnu Athaillah As-Sakandari punya kitab namanya Hikam. Hikam itu isinya juga quote, makalah. Nah, maka kemudian saya mencoba menjadikan ayat saya tafsirkan dalam bentuk quote. Contoh, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Maka saya bikin quote apa? Wahai para pemuda, yakinlah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Dulu Amaliyah NO banyak diserang.
tahlil bid'ah, sholawatan bid'ah, manakipan bid'ah, ini nggak boleh. Kemudian saya ketika pengajian dengan PBNU di Istiqlal, saya buat quote, cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Saya dulu masuk klub malam, bagaimana anak-anak klub malam mau ngaji dengan saya? Akhirnya saya buat quote, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Oh, ini muslimat banyak yang janda. Ya, saya buatkan quote untuk janda. Wahai para janda, berbahagialah, yakinlah jika cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Sopo ngerti bar dari janda dinikahi sama Mulyana. Ini sebentar lagi saya habis pengajian langsung ke kantor polisi melaporkan panitia dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Panas nggak ada kipas anginnya. Kadoan cok, kadoan. Nggak sampai sini. Kan aku sumuk. Dan akhirnya panitia sok sibuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya jadi orang ingat, Pak Wali, ada orang Lubuk Linggau Musirawas naik bis Damri sama orang Jawa. Karena bis ekonomi nggak ada AC-nya. Kebetulan orang Jawanya orang Surabaya. Begitu panas orang Surabaya misuh. Dancok, aku sumuk. Sampingnya orang Palembang asli, wong gitu Galo asli, orang Musirawas asli. Begitu orang Surabaya bilang dancok panas, orang Palembangnya juga bilang saya juga dancok katanya. Maksudnya saya juga sumuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka pagi hari ini, yuk, kalau Anda bukan orang alim, bagaimana sikap Anda? Jadilah yang kedua, au muta'aliman. Kalau kamu belum alim, berusahalah untuk menjadi orang alim. Caranya bagaimana? Belajar. Itulah alasan kenapa Pak Mulyana bikin pesantren. Au muta'aliman. Jadilah yang kedua, orang yang berusaha alim. Artinya apa? Belajar untuk menjadi alim. Itulah alasan kenapa harus ada pondok pesantren. Itulah alasan kenapa Ibu Bupati Ratna bikin program tahfidzul Quran. Satu desa satu tahfidzul Quran. Satu madrasah diniyah tahfidzul Quran. Betul Bu Bupati? Ya. Supaya apa? Menjadi muta'aliman. Termasuk kita-kita ini berusaha untuk menjadi alim. Makanya Ki Hajar Dewantoro, nama aslinya adalah Suwardi Suryoningrat. Dia punya guru namanya Sulaiman Zainuddin. Orang taunya Ki Hajar Dewantoro itu hanya tokoh pendidikan yang mempunyai slogan apa? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso, tut wuri handayani ngentut buri. Bahayani. Orang gagal paham, Pak. Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantoro adalah seorang santri berguru kepada Sulaiman Zainuddin. Apa yang dikatakan Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantoro? Pendidikan terbaik adalah pendidikan pesantren. Pesantren. Saya punya cerita banyak tentang tokoh besar berangkat dari santri jadi orang besar. Di Yogyakarta terlahir seorang pemuda namanya Abdul Hamid. Mondok pertama kali ke mbah saya Ponorogo.
kepada Kiai Haji Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Pangeran Demang bin Raden Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Abdul Hamid belajar kepada Mbah Hasan Besari. Dari Hasan Besari, Abdul Hamid pindah ke Kartosuro, ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Bagelen Purworejo, ngaji kitab Jalalain kepada Mbah Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Magelang, ngaji kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Gara-gara pendidikan pesantren diajari oleh banyak kiai, Abdul Hamid jadi orang besar. Bapak Ibu tahu siapa nama komplit Abdul Hamid? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, Pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Ketua Muslimat apa? Tak sumbang. Ayo. Mesti ora apal. Ini jadi orang besar kenapa? Karena pendidikan pesantren. Makanya kalau hari ini orang ragu dengan pesantren, lucu. Santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden, Gus Dur. Santri bisa menjadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa menjadi ketua umum partai, Caimin. Santri bisa menjadi wali kota, Gus Ipul. Santri bisa menjadi menteri, Gus Halim. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Matur nuwun. Kita mau jadi apa? Padune matamu, padune. Jangan skeptis dengan dunia pesantren. Santri bisa menjadi jenderal, Pak Badrodin Haiti. Santri bisa menjadi Panglima TNI, Pak Gatot. Santri bisa menjadi Kabak Intelkam, Komjen Ahmad Doviri. Mau jadi apa lagi coba? Santri bisa menjadi copet, kowe umpamane. Anda mau jadi apa dengan santri? Dulu orang mengatakan kalau anak saya jadi santri mau jadi apa? Anda salah, Bu. Makanya saya sering bilang, saya kan dapat banyak pertanyaan dari gus-gus muda di Jawa Timur. Kok Gus Miftah itu penampilannya kenapa harus boys? Kenapa harus keren? Mohon maaf Bapak Ibu, kita punya bidang garap masing-masing. Tolong ibu-ibu muslimat doakan saya, karena saya yakin doa yang paling mustajab dari seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu sering didolimi. Dan dakwanya orang terdolimi itu mustajabah. Makanya pagi ini saya niatkan untuk mendolimi para muslimat. Supaya apa? Doanya mustajabah. Siap-siap saya dolimi ya Bu ya. Nah, saya bilang begini Pak, kita punya bidang garap masing-masing. Bagaimana kemudian kiai-kiai NU itu harus menyebar ke seluruh lini. Nah, selama ini Pak Wali Kota saya bilang, kiai NU itu kadang-kadang hanya berebut di kolam yang sama dengan ikan yang sama. Semuanya ngurusi orang-orang jamaah-jamaah tok. Pergerakannya hanya di bawah. Sementara kalangan menengah ke atas, para elitis, pejabat, artis, kiai NU selama ini nggak ada yang bisa masuk. Makanya kalau berita-berita di infotainment di TV zaman dulu yang keluar rata-rata ustadz non NU. Tapi coba Anda lihat begitu Gus Miftah masuk ke kalangan itu, berita-berita sudah tidak didominasi oleh kalangan non NU, tapi bagaimana kemudian kiai-kiai NU bisa menjadi rujukan ketika ada persoalan-persoalan kekinian. Soal Dorco Gamalama, soal dulu pemindahan makam Vanessa Angel, bagaimana ketika Atta Halilintar mau bikin pesantren, bagaimana orang ini kan mau wirawiri wae. Iki lho bocah ngopo iki. Sehingga apa? Kemudian guru saya Maulana Habib Lutfi mengatakan begini. Dulu itu Pak, saya dapat banyak acara tawaran TV, tapi semuanya saya tolak karena saya nggak nyaman waktu itu. Guru kita Maulana Habib Lutfi bilang begini, Le, kalau kamu menolak semua acara TV,
Ya lumrah saja acara TV itu dikuasai sama kelompok Wahabi. Kadang-kadang artis baru belajar ngaji tahu-tahu ngustad. Sehingga kemudian apa? Bikin fatwa di TV. Fatihah untuk orang mati hukumnya haram. Adzan bayi tidak ada dalilnya. Ini artis yang tidak punya kapasitas. Kalau kamu tidak mau ngisi acara TV, ya tunggu saja. TV dikuasai sama kelompok-kelompok seperti itu. Akhirnya apa? Saya putuskan, saya ambil acara-acara TV. Makanya kalau ibu-ibu nonton silet, hot celebrity, selebrita, yang muncul sekarang wajahnya siapa ketika persoalan agama? Gus Miftah. Ya lumrah ganteng kok. Nah artinya saya hanya minta doa Bapak Ibu, doakan saya. Jangan sampai kelompok-kelompok artis yang punya follower banyak, subscriber banyak, dia influencer, justru diambil oleh kelompok-kelompok keras. Makanya kemudian saya buat pengajian untuk kawan-kawan artis. Saya buat pengajian sebulan sekali di Tower 99 Juragan MS Glue. Saya buat pengajian di situ dengan teman-teman artis. Saya kumpulkan mulai dari Aura Kasih, Nova Elisa, Ayu Azhari, Nikita Mirzani, Nagita Slavina, Aurel, Lucinta Luna. Laura, lanang ora wedok ora. Dia kemarin tanya sama saya, Gus, apa? Lah wong wedok mati namanya apa? Almarhumah. Laki-laki mati almarhum. Kalau saya banci mati aluminium. Makanya begini loh Pak. Yang namanya fastabiqul khairat itu bukan rebutan satu posisi direbutkan banyak orang. Tapi yang namanya fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Pak Wali jadi wali kota, jadilah wali kota yang terbaik. Itu namanya fastabiqul khairat. Bu Ratna jadi bupati, jadilah bupati yang terbaik. Itu namanya fastabiqul khairat. Anda berjuang di politik sebagai Dewan Syuro, jadi Dewan Syuro terbaik. Itulah fastabiqul khairat. Jadi santri terbaik, fastabiqul khairat. Jadi pengajar terbaik, fastabiqul khairat. Ibu rumah tangga terbaik, itu fastabiqul khairat. Bu, terbaik jadi istri. Gus, kok rumah tangga rumit? Iya, rumah tangga pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Hidupnya Gus Miftah itu kayak rumah makan sederhana. Sederhana sih, tapi apa-apa ada. Iya, ngono lho, Bro. Saya kemarin ditanya, Pak, Gus, kenapa kalau istri-istri di sinetron Indosiar tuh kok sabar-sabar? Nah, saya jawab, ya pastilah, kenapa? Dibayar. Kamu pengen istrimu sabar? Bayar. Kamu pengen istrimu cantik, tapi tidak pernah ngasih nafkah kecantikan. Ingat Pak, kecantikan istrimu tidak dijamin BPJS. Betul Bu? Wih wong lanang rungokno. Karepe bojone ayu tapi ora diragati. Ingat Pak, biaya kecantikan itu mahal. Lak muslimat ini murah, paling udah FIFA nomor 4. Coba kalau fatayat, larang Pak. Ingat cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari skincare-nya. Betul Bu? Kita muliakan Pak, nanti kita bantai, oke? Coba kayak Ibu Bupati, kelihatan cantik, ada biaya perawatan kok. Saya selalu bilang begini, Gus, kan kita udah punya pasangan, punya suami, haruskah kita make up dan dandan? Tetap, wong lanang iki kurang ajar Bu. Ning dalan delok cewek ayu dia akan teriak, wow. Pulang delok bojone, weh. Apa meneh bojone ngiler, weh. Aku yo tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan, tak kandani. Jagalah istri, jangan kau sakiti.
Jagalah suami jangan sampai berpoligami. Setuju Bu? Pak tolong catat ibu-ibu setuju dengan lagu saya. Karena setuju akan saya lanjutkan. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju Bu? Bener apa salah Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Makanya supaya suamimu tidak menikah lagi, tak lanjutkan lagunya. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan on. Hiasilah wajahmu dengan make upmu, tapi hiasilah akhlakmu dengan sopan dan santunmu. Insya Allah wanita surga. Amin. Kita doakan ketua muslimat Musirawas masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis sholat duhur insya Allah. Jadi bar sholat modar para rawuh. Oh bojone Pak Mul toh, cie. Aku ngomong muga-muga masuk surga habis sholat duhur. Mulyono amin. Cie. Kamu ada yang lain ya. Angel wis angel. Codot kok Mulyono. Maka disinilah pentingnya pondok pesantren. Bangga jadi santri. Dulu Pak, orang ketika masuk pesantren orang bilang apa? Kamu mau jadi santri, mau jadi apa? Begitu santri bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati. Orang bilang, tuh kan, jadi santri punya ilmu agama hanya untuk mengejar jabatan di dunia. Santri kaya, tuh kan, ilmunya dijual, agamanya dijual untuk dunianya. Begitu santri miskin, orang bilang apa? Tuh kan, gue bilang apa? Gak usah mikir omongan orang, toh orang lain ngomong gak pernah mikir. Betul? Ini bar saya sholawatan, bar saya tadi nyanyi poligami kok soundnya jadi atos. Mesti operatornya wedok iki kita iki. Enggak Mas, dikembalikan seperti awal tadi. Pas saya nyanyi nggak usah kamu tak udik tambah kowe goblok kok. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, ketok wujute. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Ya. Ciu yo ciu, vodka yo vodka. Katanya I love you kok meninggalkan luka. Iya. Ya dah yo. Aku mau selawatan, tolong sonnya nggak usah diotak-atik. Apa diwale tukang son ngaji aku ngeson. Milo lak mangkat ngaji ki nguyuh cewek son. Nguyuh ora cewek. Malah sangune ilmu tutul ke tiang listrik. Kesetrum mireng kaya iki kowe. Panitia siap-siap, kotak infaknya saya mau selawatan. Mau selawatan? Minta lagu apa? Kelayung-layung? Bisa ya. Oh ambiar. Ono tangis kelayung-layung, tangis rondo atine bingung. Nangis awan bengi turu dewe, rono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Ayo selawatan yo. Panitia siap? Mana orangnya? Oh karena nggak ada orangnya nggak jadi.
Ndi mul pasukanmu mul? Bapak Ibu, Pak Mulyana orang baik, saya berwasiat satu, tolong jangan dikubur sebelum mati, oke? Mana panitianya bro? Tadi minta. Yo, anak hadroh mana anak hadroh? Nanti saya masuk surga yang awal hadroh, amin. Jadi saya besok di surga kelon sama bidadari, anak-anak hadroh hadrowan tok.